Di sebuah ruangan kantor yang didominasi oleh kayu mahoni tua dan aroma cerutu mahal, seorang pemuda berdiri dengan tatapan dingin, menatap tumpukan surat berharga di atas meja kerja ayahnya. Ia berada di ambang keputusan yang tidak hanya akan menentukan saldo rekening banknya, tetapi juga akan menguji sejauh mana nuraninya telah terkikis oleh ambisi yang membara. Hari itu, pilihan yang ia buat akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang membawanya melintasi puncak kejayaan semu, menuju lembah penyesalan yang paling sunyi. Sinar matahari sore menembus jendela kaca besar di lantai 50 gedung Mahardika Tower, memantulkan cahaya keemasan pada wajah Baskoro, seorang pria berusia 65 tahun yang telah membangun imperium bisnisnya dari nol. Di hadapannya berdiri Arkan, putra tunggalnya yang baru saja menyelesaikan studi bisnis di luar negeri dengan predikat terbaik. Namun di balik kecerdasan intelektualnya, Arkan memiliki hati yang sekeras batu karang dan ambisi yang meluap-luap. Baginya, bisnis hanyalah angka, dan keberhasilan hanya diukur dari seberapa besar angka nol yang ada di belakang saldo tabungannya. Baskoro menghela napas panjang, menatap putranya dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara kebanggaan, kekhawatiran, dan kesedihan yang mendalam. Ia tahu bahwa kesehatan jantungnya tidak lagi memungkinkan dirinya untuk memimpin perusahaan lebih lama lagi. Namun, ia juga tahu bahwa memberikan perusahaan itu kepada Arkan dalam kondisinya yang sekarang adalah sebuah risiko besar bagi ribuan karyawan yang bergantung padanya. Baskoro kemudian mengeluarkan 2 buah amplop berwarna coklat dari laci mejanya. Amplop pertama berisi surat penyerahan takhta kepemimpinan grup Mahardika, sebuah posisi yang diidamkan oleh banyak orang, namun disertai dengan tanggung jawab moral yang sangat berat untuk menjaga kesejahteraan seluruh ekosistem perusahaan. Amplop kedua berisi cek tunai dalam jumlah yang sangat fantastis, cukup untuk membuat Arkan hidup mewah selama 7 turunan tanpa perlu bekerja sehari pun, namun dengan syarat ia harus melepaskan seluruh hak waris atas perusahaan dan pergi meninggalkan ayahnya untuk membangun jalannya sendiri. Baskoro memberikan pilihan itu dengan suara yang tenang namun bergetar, meminta Arkan untuk merenung sejenak sebelum memutuskan. Tanpa keraguan sedikit pun, Arkan meraih amplop kedua yang berisi uang tunai. Baginya, memimpin perusahaan tua milik ayahnya hanya akan membatasi geraknya dengan segala aturan etika dan tanggung jawab sosial yang dianggapnya kuno. Ia ingin bebas. Ia ingin membangun kerajaannya sendiri dengan caranya yang agresif. Dan uang tunai itu adalah modal utama yang ia butuhkan untuk menaklukkan dunia. Dengan senyum kemenangan yang tipis, Arkan meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh ke belakang, membiarkan Baskoro duduk sendirian dalam keheningan yang menyesakkan. Baskoro hanya bisa menatap punggung putranya yang menghilang di balik pintu kayu besar, menyadari bahwa pelajaran hidup yang paling keras baru saja dimulai bagi Arkan. Selama 3 tahun berikutnya, Arkan benar-benar membuktikan kemampuannya. Ia mendirikan Arkan Capital, sebuah perusahaan investasi yang bergerak sangat cepat dan cenderung kejam. Ia membeli perusahaan-perusahaan kecil yang sedang kesulitan, memecah asetnya dan menjualnya kembali demi keuntungan singkat tanpa memperdulikan nasib para pekerja di dalamnya. Nama Arkan mulai menghiasi sampul majalah bisnis sebagai pengusaha muda paling berpengaruh, dan ia menikmati setiap detik dari kemewahan yang ia miliki. Ia tinggal di sebuah penthouse mewah yang menghadap ke seluruh kota, mengendarai mobil sport edisi terbatas, dan dikelilingi oleh orang-orang yang hanya memujanya karena kekayaannya. Namun, di tengah semua kebisingan pesta dan gemerlap lampu kota, ada sebuah ruang kosong di dalam hatinya yang mulai terasa semakin lebar. Arkan sengaja memutus kontak dengan ayahnya. Ia tidak pernah menjawab telepon dari Pak Trisno, asisten setia ayahnya, dan selalu mengabaikan undangan untuk makan malam keluarga di rumah lama mereka yang penuh kenangan. Baginya, masa lalu adalah beban, dan ayahnya adalah representasi dari cara berbisnis yang lambat dan terlalu emosional. Ia merasa telah melampaui kehebatan ayahnya hanya karena angka kekayaannya terus bertambah secara eksponensial.
Namun roda nasib mulai berputar ke arah yang tidak terduga ketika sebuah krisis ekonomi global menghantam pasar keuangan dunia. Arkan Capital yang selama ini bermain dengan risiko tinggi mulai goyah. Investasi-investasi agresif yang ia lakukan berubah menjadi bumerang ketika mitra-mitra bisnis yang selama ini ia anggap teman mulai meninggalkannya satu persatu. Arkan menyadari bahwa selama ini ia membangun kerajaannya di atas pasir, tanpa loyalitas, tanpa integritas, dan tanpa fondasi manusiawi yang kuat. Dalam waktu singkat, tuntutan hukum mulai bermunculan, aset-asetnya dibekukan, dan orang-orang yang biasanya berebut untuk berada di dekatnya, tiba-tiba menghilang seperti ditelan bumi. Arkan menemukan dirinya berdiri di tengah penthouse mewahnya yang kini terasa seperti penjara kaca yang dingin. Suara detak jam di dinding terasa sangat keras, mengingatkannya pada detak jam di kantor ayahnya dulu. Di saat titik terendah itu, Pak Trisno datang menemuinya, bukan untuk menagih utang atau mengejek kegagalannya, melainkan untuk memberikan kabar yang membuat seluruh dunia Arkan seolah berhenti berputar. Baskoro sedang kritis di rumah sakit setelah mengalami serangan jantung ketiga kalinya. Mendengar kabar itu, tembok keangkuhan yang selama ini dibangun Arkan runtuh seketika. Ia menyadari bahwa selama ini ia mengejar bayangan yang tidak nyata, sementara ia mengabaikan satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat. Dengan langkah gontai dan perasaan yang hancur, Arkan menuju rumah sakit. Di sana, ia melihat ayahnya yang dulu tampak begitu perkasa, kini terbaring lemah dengan berbagai selang medis yang menopang hidupnya. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara monitor jantung yang berbunyi teratur. Arkan duduk di samping tempat tidur ayahnya, memegang tangan pria tua itu yang terasa dingin dan keriput. Air mata yang selama bertahun-tahun ia tahan, akhirnya tumpah. Ia mulai berbicara, meskipun ia tidak tahu apakah ayahnya bisa mendengarnya. Arkan menceritakan semua kegagalannya, kesombongannya, dan betapa ia menyesal telah memilih lembaran kertas berisi uang daripada kehadiran seorang ayah. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang ada di dalam brankas, melainkan apa yang tersisa ketika semua harta itu hilang, yaitu kasih sayang dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua. Selama berhari-hari, Arkan tidak meninggalkan sisi tempat tidur Baskoro. Ia mengabaikan panggilan dari pengacaranya dan membiarkan sisa-sisa perusahaannya hancur. Karena baginya sekarang, satu embusan napas ayahnya jauh lebih berharga daripada seluruh saham di bursa efek. Dalam masa-masa sulit itu, ia mulai melihat banyak orang datang berkunjung. Mereka bukan pengusaha besar atau pejabat tinggi, melainkan orang-orang biasa. Mantan karyawan Baskoro yang sudah pensiun, anak-anak yatim dari panti asuhan yang selama ini dibiayai oleh grup Mahardika, hingga petugas kebersihan gedung yang menceritakan betapa Baskoro selalu menyapa mereka dengan ramah setiap pagi. Arkan terpukul melihat kenyataan ini. Ayahnya telah membangun sebuah warisan yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu cinta dan rasa hormat dari orang-orang yang pernah ia sentuh hidupnya. Suatu malam, Baskoro perlahan membuka matanya. Ia menatap Arkan dengan tatapan yang masih sama seperti beberapa tahun lalu, penuh kasih sayang dan tanpa dendam. Dengan suara yang sangat lemah, Baskoro berbisik bahwa ia tidak pernah marah atas pilihan Arkan. Ia memberikan pilihan itu justru agar Arkan belajar bahwa uang memiliki batas, namun cinta dan integritas tidak memiliki akhir. Baskoro mengungkapkan bahwa ia telah menyiapkan sebuah rencana cadangan, sebuah dana perwalian yang tidak bisa disentuh oleh Arkan untuk kepentingan pribadinya, melainkan hanya bisa digunakan untuk menyelamatkan ribuan karyawan grup Mahardika jika suatu saat perusahaan mengalami kesulitan. Baskoro ingin Arkan memahami bahwa menjadi pemimpin berarti menjadi pelayan bagi orang lain. Arkan menangis terseduh-seduh, memohon ampun atas segala kebutaannya selama ini. Ia berjanji, jika ayahnya diberikan kesempatan untuk sembuh, ia akan meninggalkan semua cara hidupnya yang lama dan belajar kembali dari nol tentang arti menjadi seorang manusia yang sesungguhnya. Keajaiban seolah berpihak pada mereka. Kondisi Baskoro perlahan membaik, meskipun ia tidak akan pernah bisa kembali bekerja seperti dulu. Arkan,
yang kini telah kehilangan seluruh harta pribadinya karena kebangkrutan Arkan Capital, tidak merasa sedih sedikit pun. Ia justru merasa lebih ringan dan bebas. Ia mulai kembali ke grup Mahardika, bukan sebagai CEO yang arogan, melainkan sebagai asisten ayahnya yang belajar dengan tekun. Ia mulai turun ke lapangan, mendengarkan keluhan para buruh pabrik, mengunjungi gudang-gudang yang pengap, dan memastikan bahwa setiap keputusan bisnis yang diambil perusahaan selalu mempertimbangkan dampak kemanusiaan. Arkan menemukan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya ketika ia melihat senyum tulus dari seorang karyawan yang merasa dihargai, atau ketika ia bisa membantu menyekolahkan anak-anak dari stafnya yang kurang mampu. Hubungan antara ayah dan anak itu pun menjadi semakin erat. Mereka sering menghabiskan waktu sore di taman rumah lama mereka, berdiskusi bukan tentang strategi mengalahkan kompetitor, melainkan tentang bagaimana cara memberikan dampak positif bagi masyarakat. Arkan menyadari bahwa uang yang dulu ia pilih hanyalah sebuah alat. Dan jika alat itu dipegang oleh tangan yang salah, ia hanya akan menghancurkan pemiliknya. Namun jika uang dikelola dengan hati dan kebijaksanaan, ia bisa menjadi berkah bagi banyak orang. Arkan akhirnya mengerti mengapa ayahnya selalu tampak tenang meskipun menghadapi badai bisnis yang hebat. Itu karena ayahnya memiliki kekayaan yang tidak bisa disita oleh bank atau hancur karena krisis ekonomi, yaitu kedamaian batin dan cinta dari orang-orang di sekitarnya. Kini, Arkan telah benar-benar berubah. Ia tidak lagi mengejar pengakuan dari majalah bisnis atau pamer kemewahan di media sosial. Fokusnya adalah memastikan bahwa warisan ayahnya tetap hidup dan terus berkembang menjadi pohon yang rindang bagi siapapun yang bernaung di bawahnya. Ia belajar bahwa memilih ayah kembali bukan berarti kembali ke zona nyaman, melainkan kembali ke akar yang memberikan kekuatan untuk tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat. Perjalanan dari keserakahan menuju pengabdian ini telah menempa Arkan menjadi pribadi yang baru. Seorang pemimpin yang tidak hanya memiliki otak yang cerdas, tetapi juga hati yang luas. Di akhir setiap harinya, ketika ia pulang ke rumah dan melihat ayahnya tersenyum menyambutnya, Arkan tahu bahwa ia telah membuat keputusan terbaik dalam hidupnya. Sebuah keputusan yang tidak ternilai dengan angka apapun di dunia ini. Kisah Arkan memberikan kita pelajaran berharga bahwa dalam mengejar kesuksesan, kita seringkali dibutakan oleh kilauan materi hingga melupakan fondasi terpenting dalam hidup, yaitu keluarga dan integritas. Jangan pernah menukar kasih sayang orang tua dengan tumpukan harta yang fana. Karena pada akhirnya, ketika dunia meninggalkan kita, hanya merekalah yang akan tetap berdiri di samping kita. Harta bisa dicari kembali, namun waktu dan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua tidak akan pernah terulang untuk kedua kalinya. Jadilah pribadi yang tidak hanya kaya secara finansial, tetapi juga kaya secara spiritual dan emosional. Karena itulah definisi kesuksesan yang sesungguhnya. Perusahaan yang dipimpin Arkan kini dikenal sebagai salah satu perusahaan paling etis di negara itu. Mereka tidak lagi hanya mengejar profit maksimal, tetapi juga fokus pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan komunitas. Arkan sering diundang menjadi pembicara dalam berbagai seminar, namun bukan untuk membagikan tips menjadi kaya raya dalam waktu singkat, melainkan untuk menceritakan kisah kegagalannya dan bagaimana ia menemukan kembali jati dirinya melalui pengampunan dan kasih sayang ayahnya. Ia ingin generasi muda memahami bahwa ambisi tanpa empati adalah jalan menuju kehancuran, dan bahwa kesuksesan tanpa berbagi adalah kesunyian yang menyakitkan. Baskoro sering duduk di balkon rumahnya, memperhatikan Arkan yang kini tumbuh menjadi pria yang dewasa dan bijaksana. Ia merasa tenang, karena ia tahu bahwa ketika saatnya tiba baginya untuk pergi selamanya, ia meninggalkan dunia ini dengan mengetahui bahwa putranya telah menemukan jalan pulang yang benar. Ia telah berhasil mewariskan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada saham atau properti, yaitu sebuah karakter yang kokoh dan hati yang penuh dengan cinta. Dan bagi Arkan, setiap momen yang ia lewatkan bersama ayahnya sekarang adalah harta karun yang ia simpan rapat di dalam jiwanya. Sebuah pengingat bahwa ia pernah tersesat, namun akhirnya berhasil ditemukan kembali oleh cinta seorang ayah yang tak terbatas. Kehidupan di kantor pusat Mahardika kini terasa berbeda.
Tidak ada lagi ketegangan yang mencekam atau persaingan yang saling menjatuhkan antar departemen. Arkan menciptakan budaya kerja yang saling mendukung, di mana setiap individu merasa memiliki peran penting dalam visi besar perusahaan. Ia sering terlihat makan siang di kantin bersama karyawan biasa, mendengarkan cerita mereka, dan memberikan motivasi secara langsung. Perubahan gaya kepemimpinan ini justru membawa dampak positif pada performa perusahaan yang semakin stabil dan terus tumbuh secara organik. Investor kini lebih mempercayai Mahardika, bukan hanya karena laporan keuangannya yang sehat, tetapi karena reputasi kepemimpinannya yang memiliki integritas tinggi. Arkan juga mendirikan sebuah yayasan atas nama ayahnya, yang fokus pada pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di daerah terpencil. Ia turun langsung memantau pembangunan sekolah-sekolah dan memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Melalui yayasan ini, Arkan seolah sedang menebus waktu yang dulu ia sia-siakan hanya untuk mengejar angka-angka kosong. Setiap kali ia melihat mata anak-anak itu berbinar karena mendapatkan buku baru atau fasilitas sekolah yang bagus, Arkan merasakan kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada saat ia mendapatkan bonus jutaan dolar di masa lalunya. Ia menyadari bahwa inilah arti hidup yang sebenarnya, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kisah ini berakhir dengan sebuah pemandangan indah di hari ulang tahun Baskoro yang ke-70. Seluruh karyawan Mahardika memberikan kejutan sebuah perayaan sederhana namun penuh kehangatan. Di sana, Arkan berdiri di samping ayahnya, memegang pundaknya dengan erat. Di hadapan ratusan orang, Arkan memberikan pidato singkat yang sangat menyentuh. Ia mengatakan bahwa guru terbaik dalam hidupnya bukanlah profesor di universitas ternama, melainkan ayahnya yang telah mengajarkannya arti sebuah pilihan. Ia berterima kasih karena ayahnya tidak pernah menyerah padanya, bahkan saat ia telah memilih uang di atas segalanya. Baskoro hanya tersenyum lebar dengan air mata bahagia yang mengalir di pipinya, menyadari bahwa putra kecilnya kini telah benar-benar menjadi seorang pria sejati. Perjalanan Arkan adalah pengingat bagi kita semua yang mungkin saat ini sedang sibuk mengejar karir dan kekayaan. Jangan sampai kita harus kehilangan segalanya terlebih dahulu, baru menyadari apa yang sebenarnya paling berharga. Luangkan waktu untuk mereka yang mencintai kita. Hargai setiap momen kebersamaan, dan pastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil dalam hidup selalu didasari oleh niat baik dan integritas. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kita miliki yang akan diingat orang, melainkan seberapa banyak kita telah mencintai dan memberikan dampak positif bagi dunia ini. Kekayaan yang dibawa sampai mati bukan saldo di bank, melainkan jejak kebaikan yang kita tinggalkan di hati orang lain. Di sebuah senja yang tenang, Arkan duduk di ruang kerja ayahnya yang kini menjadi ruang kerjanya juga. Ia menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang mulai menyala satu persatu. Ia mengambil sebuah bingkai foto kecil di atas mejanya, foto dirinya dan ayahnya saat ia masih kecil. Ia tersenyum, menyadari bahwa meskipun jalannya berliku dan penuh luka, ia bersyukur telah melewati semuanya. Luka-luka masa lalu itulah yang membuatnya menjadi pribadi yang kuat dan penuh empati seperti sekarang. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian yang menjelimuti hatinya, dan bersiap untuk melanjutkan tugas besar yang ada di pundaknya dengan semangat baru yang penuh cahaya. Baskoro seringkali berkata kepada Arkan bahwa sebuah pohon yang besar hanya bisa bertahan dari badai jika akarnya menghujam dalam ke bumi. Demikian pula dengan manusia. Kesuksesan yang tinggi hanya akan bertahan jika didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam. Arkan kini menjadi perwujudan dari filosofi tersebut. Ia adalah pohon yang besar yang memberikan keteduhan bagi banyak orang, dan akarnya adalah kasih sayang serta ajaran dari ayahnya yang selalu ia jaga dengan sepenuh hati. Sejarah grup Mahardika kini tertulis dengan tinta emas, bukan karena nilai asetnya, melainkan karena kisah transformasi seorang anak manusia yang berhasil menemukan kembali jiwanya yang sempat hilang di tengah gemerlapnya dunia. Kisah ini pun menjadi legenda di kalangan dunia bisnis, sebuah pengingat abadi bahwa di balik angka-angka dan strategi persaingan,
Ada hati manusia yang harus selalu dijaga. Arkan telah membuktikan bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk berubah. Tidak pernah ada kata terlambat untuk meminta maaf, dan tidak pernah ada kata terlambat untuk memilih jalan yang benar. Uang memang bisa membeli banyak hal, tetapi uang tidak akan pernah bisa membeli kedamaian, kebahagiaan sejati, dan kehadiran orang-orang terkasih yang tulus mencintai kita. Pilihlah dengan bijak, karena pilihanmu hari ini akan menentukan siapa dirimu di masa depan dan warisan apa yang akan kau tinggalkan bagi dunia ini. Seiring berjalannya waktu, Arkan juga mulai mengajarkan nilai-nilai yang sama kepada anak-anaknya kelak. Ia ingin memastikan bahwa rantai keserakahan telah terputus di generasinya, dan digantikan dengan rantai kasih sayang dan kepedulian yang akan terus berlanjut hingga generasi-generasi mendatang. Ia sering mengajak anak-anaknya berkunjung ke panti asuhan atau melihat langsung operasional perusahaan, agar mereka memahami bahwa setiap sen yang mereka miliki ada tanggung jawab sosial di dalamnya. Arkan ingin mereka tumbuh menjadi pribadi yang rendah hati, yang tahu bagaimana cara menghargai orang lain tanpa melihat status sosialnya. Dengan cara ini, Arkan memastikan bahwa ajaran Baskoro akan terus hidup selamanya. Di masa tuanya nanti, Arkan berharap ia bisa memiliki ketenangan yang sama seperti yang dimiliki ayahnya. Ketenangan seorang pria yang tahu bahwa ia telah memberikan yang terbaik bagi keluarga dan sesamanya. Ia tidak lagi takut akan kehilangan materi, karena ia tahu bahwa harta aslinya ada di dalam hati dan dalam senyuman orang-orang yang ia bantu. Arkan telah menemukan arti sejati dari Mahardika, yang berarti merdeka. Merdeka dari belenggu keserakahan, merdeka dari ketakutan akan kegagalan, dan merdeka untuk mencintai tanpa syarat. Sebuah kemerdekaan jiwa yang hanya bisa didapatkan ketika seseorang berani melepaskan egonya dan kembali ke pelukan kasih sayang yang tulus. Kini, Gedung Mahardika Tower bukan lagi sekadar simbol kekuasaan dan kekayaan di tengah kota, melainkan simbol harapan dan kemanusiaan. Di setiap sudutnya terpancar semangat untuk terus berkarya demi kemajuan bersama. Dan di lantai paling atas, di kantor yang dulu penuh dengan keheningan yang dingin, kini selalu terdengar suara tawa dan diskusi yang hangat. Arkan telah berhasil mengubah sebuah kantor menjadi sebuah rumah bagi semua orang yang bekerja di dalamnya. Dan setiap kali ia menatap kursi kosong di seberang mejanya, ia seolah bisa melihat ayahnya sedang tersenyum bangga, memberikan restu bagi setiap langkah kebaikan yang ia ambil. Kisah ini adalah sebuah perjalanan pulang. Pulang ke jati diri, pulang ke nilai-nilai luhur, dan pulang ke pelukan seorang ayah. Sebuah perjalanan yang mungkin harus ditempuh oleh setiap manusia untuk benar-benar memahami apa arti hidup yang sesungguhnya. Jangan tunggu sampai badai datang untuk menyadari betapa berharganya akar yang kita miliki. Rawatlah akar itu sekarang, hargai setiap detik waktu bersama orang-orang tercinta, dan biarkan kasih sayang menjadi kompas yang menuntun setiap keputusan dalam hidupmu. Karena pada akhirnya, hanya cinta yang akan tetap tinggal ketika segalanya telah sirna ditelan waktu. Arkan kini sering berdiri di balkon yang sama di mana ayahnya dulu sering berdiri. Ia menatap langit malam yang penuh bintang, menyadari betapa kecilnya dirinya di hadapan alam semesta. Namun betapa besarnya dampak yang bisa ia berikan jika ia memilih untuk hidup dengan penuh makna. Ia tersenyum pada kegelapan malam, karena ia tahu bahwa di dalam dirinya kini ada cahaya yang tidak akan pernah padam. Cahaya yang berasal dari pengampunan, cahaya yang berasal dari pengabdian, dan cahaya yang berasal dari keputusan paling penting dalam hidupnya. Memilih ayahnya kembali di atas segala harta dunia. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif tentang perjalanan Arkan dalam menemukan kembali arti kesuksesan yang sesungguhnya. Semoga cerita ini dapat memberikan renungan bagi kita semua untuk selalu mengutamakan keluarga dan integritas di atas segalanya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan memberikan like pada video ini jika kalian merasa mendapatkan nilai positif dari cerita ini. Bagikan juga video ini kepada orang-orang terdekat kalian sebagai pengingat akan pentingnya kasih sayang orang tua.
Kami sangat ingin tahu dari mana saja kalian menyaksikan video ini. Jadi, silahkan tuliskan lokasi kalian di kolom komentar di bawah. Apakah kalian memiliki pengalaman serupa atau pesan yang ingin disampaikan untuk orang tua kalian? Mari kita berbagi cerita dan saling menguatkan di ruang komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh makna selanjutnya yang akan terus kami hadirkan untuk menginspirasi hari-hari kalian.